Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tax planning atas transaksi khusus. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Larasati Intan Pandini, Kania Pratyaparamita, Lailia Indrianti, Eka Oktarianti, dan Putu Tinezia Adira. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pajak atas biaya pendirian perusahaan atau biaya praoperasi. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi akuntansi. Menurut PSAK nomor 6 mengenai akuntansi dan pelaporan bagi perusahaan dalam tahap pengembangan, di sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua biaya yang timbul selama perusahaan masih dalam kondisi praoperasi atau masih dalam kondisi baru berdiri itu dapat ditangguhkan atau dikapitalisasi. Lalu yang kedua berdasarkan dari perpajakan. Nah, di peraturan perpajakan juga mengatur mengenai perlakuan pencatatan fiskal atas biaya operasi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 11A Ayat 6. Dalam Undang-Undang Perpajakan ini dijelaskan atau diuraikan lebih lanjut bahwa dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial atau yang dapat dikapitalisasi atau ditangguhkan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, seperti biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan. Nah, tetapi tidak termasuk dengan biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Nah, pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi, tetapi dapat dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. Dilansir dari laman resmi Investopedia, reimbursement sendiri itu adalah suatu kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengeluaran yang dikeluarkan dalam jumlah yang lebih oleh pihak karyawan yang menggunakan dana pribadinya. Jadi saat terjadinya keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kepentingan perusahaan itu harus menggunakan, di mana di situ harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, maka nantinya pihak karyawan bisa mengajukan reimbursement kepada pihak perusahaan. Jadi secara tidak langsung nantinya pihak perusahaan akan mengganti rugi uang karyawan dengan beberapa persyaratan seperti harus memiliki bukti pembayaran, invoice, dan lain sebagainya. Namun tidak seluruh uang karyawan yang sudah digunakan secara pribadi harus direimburse oleh perusahaan. Umumnya itu masing-masing perusahaan mempunyai kebijakannya masing-masing untuk kebijakan masing-masing sendiri mengenai hal ini. Untuk itu setiap karyawan harus mampu memahami kebijakan setiap perusahaan mereka ketika ingin mengajukan reimbursement. Selanjutnya adalah jenis-jenis reimbursement. Ada 3 jenis yang biasanya digunakan untuk diajukan reimburse. Yang pertama adalah penggantian biaya bisnis. Yang kedua adalah penggantian biaya perjalanan bisnis, dan yang terakhir adalah penggantian biaya kesehatan. Di mana penggantian biaya bisnis ini contohnya seperti pembelian pulsa, membayar perlengkapan kantor, membayar suatu program pelatihan, bisa menggunakan tempat sewa untuk keperluan kantor, dan lain sebagainya. Selain itu, di penggantian biaya bisnis ini cantumkan juga berbagai data yang lengkap untuk mengajukan reimburse, seperti total biaya yang dikeluarkan, kapan tanggal pengeluarannya, serta keterangan pengeluaran tersebut yang digunakan. Dan kedua adalah penggantian biaya perjalanan bisnis, di mana dalam melakukan perjalanan bisnis itu tentunya kita sebagai karyawan akan mengeluarkan berbagai biaya ya. Ada contohnya seperti tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi selama pergi ke tempat kerja. Dalam kondisi seperti ini, karyawan bisa mengajukan reimbursement kepada pihak perusahaan. Namun karyawan juga harus memahami bahwa tidak semua perusahaan bisa menerapkan jenis reimbursement ini, karena justru ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan tunjangan transportasi kepada karyawannya. Dan terakhir adalah penggantian biaya kesehatan, di mana beberapa perusahaan memang ada yang menyediakan fasilitas reimbursement dalam bidang kesehatan pada karyawannya. Ketika mereka mengeluarkan uang untuk biaya kesehatan, obat-obatan, dan juga perawatan, biaya tersebut akan di-reimburse oleh perusahaan. Tapi ada juga perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas berupa tunjangan BPJS atau asuransi kesehatan lain pada karyawannya. Selanjutnya adalah aspek PPN dari reimbursement. Jadi berdasarkan beberapa surat penegasan, reimbursement dalam aspek PPN itu harus memenuhi 4 kriteria kumulatif. Yang pertama adalah terdapat perjanjian yang mengatur tentang reimbursement. Yang kedua
kedua adalah bukti tagihan atas nama penanggung beban yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah bukti tagihan diserahkan kepada penanggung beban sesungguhnya dan tidak ada markup atau markdown nilai atau harga. Dalam penjelasan ini, pihak pertama itu kita sebutkan sebagai penerima jasa yang sesungguhnya. Yang kedua adalah pihak yang menalangi pembayaran. Yang ketiga adalah pihak vendor. Dapat dijelaskan bahwa jadi apabila pihak ketiga membuat tagihan langsung atas nama pihak pertama dan pihak kedua hanya sebagai penyalur atau perantara yang menalangi pembayaran, maka seluruh biaya reimbursement dalam tagihan tersebut bukan termasuk apa yang dimaksud dalam pengertian penggantian atau penggantian reimbursement dalam undang-undang di atas, sehingga itu tidak dikenakan PPN. Namun, jika pihak ketiga memberikan tagihan atas nama pihak kedua, lalu pihak kedua diharuskan membuat tagihan baru lagi untuk pihak pertama, sehingga seluruh biaya di tagihan masuk dalam biaya yang diminta atau seharusnya diminta. Ketentuan ini masuk dalam pengertian penggantian atau reimbursement di Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Maka biaya-biaya dalam tagihan tersebut masuk dalam pengenaan pajak PPN. Selanjutnya adalah aspek pajak penghasilan dari reimbursement, di mana ketentuan tentang reimbursement dari aspek pajak penghasilan ini sampai saat ini tidak diatur secara khusus dan tidak terdapat surat penegasan dari DJP itu sendiri tentang reimbursement, khususnya mengenai perlakuan penerbitan faktur tagihan dari pihak ketiga. Jadi tidak diaturnya secara khusus reimbursement secara PPh ini lebih dikarenakan bahwa secara pajak penghasilan reimbursement ini seharusnya mengikuti prinsip-prinsip kelaziman usaha, di mana akuntansi yang berlaku di Indonesia ini sesuai kelaziman usaha bahwa faktur tagihan yang dicatat oleh pihak pertama adalah faktur tagihan yang benar-benar dari pihak pemberi jasa. Tapi dalam prakteknya terkadang muncul pihak kedua sebagai pihak yang menalangi pembayaran. Jadi kemungkinan yang ada atas penerbitan faktur tagihan itu ada dua, yaitu yang pertama, apabila faktur tagihan diterbitkan oleh pihak ketiga langsung ke pihak pertama dan pihak kedua merembers ke pihak pertama, maka pihak kedua tidak boleh mencatat sebagai penghasilan dan tidak boleh membebankan pembayaran ke pihak ketiga sebagai biaya. Dan yang kedua adalah apabila faktur tagihan diterbitkan oleh pihak ketiga atas nama pihak kedua, maka pada saat pembayaran kepada pihak kedua tersebut dikategorikan sebagai pemotong PPh pasal 23. Maka pihak pertama wajib memotong kembali PPh pasal 23 dan secara pencatatan pihak kedua akan mengakui sebagai pendapatan dan sebagai biaya. Selanjutnya adalah apabila para pihak ini merupakan PKP atau pengusaha kena pajak dan harus terutang PPN, maka sebenarnya aturan penegasan yang ada dalam reimbursement secara aspek PPN ini telah sejalan dengan aspek PPh-nya, yaitu yang pertama, apabila faktur tagihan diterbitkan oleh pihak ketiga langsung ke pihak pertama, maka pihak ketiga mencatat pajak keluaran dan pihak pertama mencatat pajak masukan. Apabila faktur tagihan yang kedua, apabila faktur tagihan diterbitkan oleh pihak ketiga ke pihak kedua, maka pihak ketiga akan mencatat pajak keluaran, pihak kedua akan mencatat pajak masukan dari pihak ketiga dan mencatat pajak keluaran ke pihak pertama, dan pihak pertama mencatat pajak masukan dari pihak kedua, di mana pihak keduanya PPN-nya akan nihil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukuan dan transaksi dalam valuta asing. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi dalam valuta asing. Pengakuan awal.
Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam mata uang asing. 2. Meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam mata uang asing. 3. Memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing. Selanjutnya, pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Pada akhir setiap periode pelaporan terdiri dari 1. Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. 2. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 3. Pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Terus yang terakhir ada pengungkapan. Entitas mengungkapkan dua hal. Yang pertama, jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 55 Revisi 2006 Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. 2. Selisih kurs neto yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Yang selanjutnya yaitu penggabungan usaha atau merger dan likuidasi. Merger meliputi penggabungan usaha dan juga peleburan usaha. Lalu apa sih arti dari penggabungan usaha maupun peleburan usaha itu? Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Sedangkan peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan usaha baru. Lalu, likuidasi ini memiliki arti proses pembubaran badan hukum perusahaan diiringi dengan penjualan aset-aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang terutang serta pembagian kepada pemegang saham. Metode pencatatan merger perusahaan. Di sini ada dua metode. Yang pertama yaitu polling of interest method dan yang kedua yaitu purchase method. Nah, untuk yang pertama, polling of interest method atau kelihatan kepemilikan merupakan metode yang melihat bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan relatif atau tidak berubah pada entitas-entitas yang baru. Aktiva bersih pada merger perusahaan dibukukan sesuai dengan nilai buku serta tidak ada goodwill dan kenaikan nilai aktiva dan selisih biaya perolehan dengan nilai buku aktiva perusahaan. Dalam proses tersebut tidak terdapat transaksi pembelian sehingga tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Untuk metode yang kedua yaitu purchase method atau pembelian merupakan metode yang didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan perusahaan adalah sebuah transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung. Dengan metode ini, perusahaan yang membeli perlu mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Yang selanjutnya yaitu aspek pajak merger perusahaan dan juga aspek PPN dalam likuidasi. Untuk aspek pajak merger perusahaan di sini, itu yang pertama ada PPN dan yang kedua ada BPH final dan BPHTB. Untuk PPN, perlakuan PPN atas penyerahan BKP dalam rangka restrukturisasi usaha tidak dikenakan PPN. Namun kondisi ini hanya berlaku jika yang mengalihkan dan juga yang menerima statusnya adalah pengusaha kena pajak atau BKP. Dengan demikian, apabila salah satu bukan BKP, maka atas keluarga ini akan tetap dikenakan PPN. Yang kedua, BPH final dan juga BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk BPH final itu akan dikenakan 5% dari
NPWP tidak kena pajak. Hasil dari perhitungan tersebut akan dikalikan 5%. Untuk aspek PPN dalam likuidasi, dipandang dari objek pajak mengacu pada pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN dan PPNBM. Penjualan aset yang tersisa saat likuidasi perusahaan itu akan dikenakan PPN, meski keberadaan aset-aset tersebut sejak awal tidak untuk diperjualbelikan. Pengenaan PPN ini juga diberikan terhadap penjualan atau penyerahan barang kena pajak berupa aset dan persediaan yang keberadaannya sejak awal tidak dimaksudkan untuk dijual. Penghapusan NPWP. Dalam penutupan usaha, penghapusan NPWP dapat dilakukan oleh wajib pajak. Dalam PMK nomor 147 tahun 2017 pasal 1 angka 17 dan angka 21 menyatakan penghapusan NPWP ialah penghapusan nomor pokok wajib pajak dari ketentuan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat secara subjektif dan objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP dapat disebut sebagai wajib pajak non-efektif. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 6, penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila yang pertama, wajib pajak melakukan permohonan penghapusan NPWP kepada DJP dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak tersebut sudah tidak memenuhi syarat secara subjektif dan objektif. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penggabungan usaha atau penghapusan usaha. Yang ketiga, wajib pajak berbentuk badan usaha tetap menghentikan kegiatannya di Indonesia. Kemudian dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang tidak memenuhi syarat secara subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, penghapusan NPWP dalam penutupan usaha. Berdasarkan PMK 147 tahun 2017 angka 17 dan angka 21, penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP disebut wajib pajak non-efektif. Dalam Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 6 menjelaskan bahwa penghapusan NPWP dapat dilakukan oleh DJP apabila 1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi syarat secara subjektif maupun objektif. Yang kedua, WP badan dilikuidasi karena penghentian penghapusan usaha. Penutupan usaha yang terakhir dapat dilakukan dengan pencabutan pengukuhan PKP. Berdasarkan PMK nomor 147 tahun 2017 pasal 1 angka 18, pencabutan pengukuhan PKP adalah tindakan mencabut pengukuhan PKP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut meliputi yang pertama, DJP berwenang untuk menonaktifkan sementara sertifikat elektronik terhadap PKP. Yang kedua, terhadap penonaktifan sementara sertifikat elektronik yang dimaksud pada ayat 1 dapat menyampaikan informasi klarifikasi dengan ketentuan paling lama 1 bulan terhitung sejak penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diberitahukan dalam jangka waktu lain dan diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, dalam hal berdasarkan klarifikasi diketahui bahwa PKP tersebut tidak memenuhi kriteria penonaktifan sementara sertifikat elektronik, dilakukan pengaktifan kembali sertifikat elektronik.